Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1970, di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran Jawa, terdapat sebuah pabrik gula tua yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. Pabrik ini dikenal oleh warga setempat sebagai tempat yang penuh misteri, dengan sejarah panjang yang tak banyak orang tahu. Pabrik tersebut dibangun di tengah hutan jati yang lebat, di mana banyak pohon besar tumbuh di sekelilingnya, seakan menutupi dunia luar. Sejak berdirinya pabrik tersebut, desas-desus mengenai kekuatan gaib yang mengelilinginya mulai berkembang. Kabarnya, pemilik pertama pabrik ini melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan luar biasa. Dalam upaya mempercepat kemajuan pabrik, ia dilaporkan melakukan ritual-ritual yang sangat mengerikan di tengah hutan jati. Di bawah cahaya bulan purnama, beberapa orang yang berani mendekati pabrik pada malam hari sering melaporkan mendengar suara-suara aneh seperti jeritan, bisikan, atau suara langkah kaki yang tidak terlihat. Seiring berjalannya waktu, pabrik gula tersebut terus berkembang dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan itu. Namun, keberuntungan itu tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Konon, para pekerja yang bekerja di sana seringkali mengalami kejadian-kejadian aneh, terutama pada malam hari. Ada yang mendengar suara-suara halus memanggil namanya dari dalam pabrik. Ada yang merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bahkan beberapa pekerja yang berani berjalan terlalu jauh ke belakang pabrik, di mana terdapat gudang-gudang tua yang sudah lama tak terpakai, mengaku melihat sosok misterius yang muncul di balik kabut tipis. Suatu malam, seorang pekerja muda bernama Jono yang baru saja diterima bekerja di pabrik gula itu merasakan ada yang aneh. Ia baru beberapa minggu bekerja dan semakin sering mendengar cerita-cerita tentang kejadian gaib yang menimpa rekan-rekannya. Pada malam itu, Jono harus bekerja lembur karena pabrik sedang menghadapi deadline pengiriman gula. Ketika ia berjalan menuju gudang tua di bagian belakang pabrik untuk mengambil beberapa bahan baku, Jono merasa ada yang mengawasi. Langkah kakinya terasa berat, seakan ada beban yang tak terlihat menarik tubuhnya. Ia mengabaikan perasaan aneh itu dan terus berjalan. Namun, tiba-tiba ada suara langkah kaki kain yang mengikutinya, meskipun tidak ada siapapun di sana. Tak lama kemudian, Jono sampai di gudang dan membuka pintu yang sudah berkarat. Begitu ia melangkah masuk, ia disambut oleh aroma manis gula yang sudah lama tak tercium. Namun, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Di tengah gudang, Jono melihat sebuah meja besar yang ditutupi kain putih. Di atas meja itu, ada sebuah benda yang tampak seperti patung hitam yang mengerikan. Sebuah figur manusia dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mata patung itu tampak menyala, seakan memandang langsung ke arah Jono. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakangnya. "Ambil itu, dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Jono yang ketakutan berbalik. Namun, tak ada siapapun di sana. Hanya ada kegelapan dan suara angin yang berdesir. Ia merasa tubuhnya dipenuhi ketakutan. Namun, entah mengapa, ia merasa ada dorongan kuat untuk mendekati meja dan memegang patung itu. Seiring jari-jari Jono menyentuh patung itu, seakan seluruh ruangan berubah
Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya lemas. Patung itu tiba-tiba bergerak dan dalam sekejap Jono merasa seperti dibawa masuk ke dalam dunia yang sangat berbeda. Dunia yang gelap dan penuh dengan bisikan-bisikan tak jelas. Ia merasakan kesakitan yang luar biasa, seperti sesuatu yang menahan jiwanya. Teriakan Jono menggemparkan seluruh pabrik. Beberapa pekerja yang mendengar langsung berlari menuju gudang itu. Namun, ketika mereka sampai di sana, Jono sudah tidak ada. Gudang itu tampak kosong, seakan tidak ada yang pernah terjadi. Hari berikutnya, keluarga Jono melaporkan bahwa ia hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Namun beberapa orang percaya bahwa Jono telah dipilih oleh kekuatan gelap yang menguasai pabrik gula itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, rumor tentang pesugihan dan ritual-ritual gaib yang dilakukan oleh pemilik pabrik semakin menyebar luas. Banyak orang yang menduga bahwa pabrik gula itu dibangun dengan harga yang sangat mahal, yakni nyawa dan jiwa orang-orang yang terjerat dalam pesugihan yang tidak terhindarkan. Dan kini, dengan hilangnya Jono, banyak yang percaya bahwa kekuatan itu masih menguasai tempat tersebut, menunggu calon-calon baru yang tertarik dengan kekayaan yang ditawarkan. Namun, harus membayar dengan harga yang sangat tinggi. Pabrik gula itu tetap beroperasi hingga hari ini. Namun, kabarnya semakin sedikit orang yang mau bekerja di sana. Mereka yang mencoba untuk tetap bertahan seringkali mengalami kejadian-kejadian aneh atau hilang begitu saja tanpa jejak. Setelah hilangnya Jono, kehidupan di sekitar pabrik gula itu semakin suram. Berita tentang kejadian misterius yang menimpa Jono membuat masyarakat semakin takut dan waspada. Namun, meskipun banyak yang tahu akan kekuatan gelap yang mengelilingi pabrik itu, ada saja orang-orang yang tergoda oleh janji kekayaan instan yang dibawa oleh pesugihan. Mereka percaya bahwa dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu malam, seorang pria bernama Diko yang sedang terlilit hutang dan hidup dalam kesulitan ekonomi mendengar kabar tentang pesugihan di pabrik gula tersebut. Diko yang sudah putus asa akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak orang-orang terdahulu yang terjerat dalam pesugihan itu. Ia percaya bahwa kekayaan yang dijanjikan akan membebaskan dirinya dari penderitaan. Dengan tekad yang bulat, Diko pergi ke pabrik itu pada malam hari. Ia melewati jalan-jalan sepi yang menuju gudang tua di belakang pabrik, tempat di mana ritual pesugihan dilaporkan sering dilakukan. Ketika ia sampai di sana, ia merasa sebuah kekuatan yang sangat kuat menariknya ke dalam gudang itu, seperti ada yang memanggilnya. Begitu ia membuka pintu gudang, ia melihat patung hitam yang tampak menakutkan. Persis seperti yang dijelaskan oleh orang-orang yang pernah mencobanya. Di depan patung itu, sebuah suara berat terdengar. "Kau datang untuk meminta kekayaan, bukan? Ambil ini, dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Namun, kali ini, Diko merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebelum ia bisa mendekat, sebuah bayangan gelap muncul dari balik patung itu, seakan memperingatkannya. Bayangan itu berbicara dengan suara yang dalam dan menggetarkan. "Kekayaan yang kau cari akan menghancurkan hidupmu. Apa yang kau terima bukanlah berkat, tetapi kutukan yang tak terhapuskan." Diko terdiam, tubuhnya gemetar. Ia mulai merasa ragu dan takut. Dengan langkah yang tidak pasti, ia mundur.
ingin meninggalkan tempat itu. Namun, suara yang berat itu kembali terdengar. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kekayaan yang kau cari sudah tertanam dalam jiwamu. Saat Diko berbalik, ia melihat bayangan Jono, pekerja muda yang hilang beberapa waktu lalu, berdiri di hadapannya. Wajah Jono tampak pucat dan kosong, matanya penuh kesedihan. Jangan ikuti jalanku. Aku kehilangan hidupku karena ini. Jangan biarkan dirimu hancur seperti aku. Pada saat itu, Diko merasa seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Ia bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang pernah dia inginkan dalam hidupnya, kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan, semua itu hanyalah tipu belaka. Apa yang dia hadapi bukanlah jalan keluar, tetapi jalan menuju kehancuran. Dengan hati yang penuh penyesalan, Diko berlari keluar dari gudang itu dan meninggalkan pabrik gula yang menyeramkan. Ia kembali ke rumahnya, bertekad untuk mencari jalan yang benar, meskipun dalam keadaan miskin dan penuh kesulitan. Sejak malam itu, Diko tidak pernah lagi mencari jalan pintas dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang datang dengan cara tidak halal hanya membawa petaka dan penderitaan. Pesugihan yang menjanjikan kebahagiaan sejatinya adalah jebakan menyesatkan dan merusak kehidupan. Hari demi hari, Diko pun berubah. Meskipun hidupnya masih sulit, ia merasa lebih damai dan tenang karena ia tahu bahwa hidup yang jujur adalah jalan terbaik. Ia sering menceritakan kisahnya kepada orang lain agar mereka tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Pabrik gula itu tetap berdiri, namun banyak orang yang kini menghindarinya karena sadar bahwa di balik kekayaan yang tampaknya melimpah, ada harga yang harus dibayar dengan sangat mahal: nyawa, jiwa, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Dan sejak saat itu, pabrik gula yang dulu dikenal sebagai tempat pesugihan akhirnya menjadi sebuah simbol peringatan bagi semua orang yang ingin mengambil jalan pintas menuju kekayaan. Pesan dari cerita ini, kekayaan yang didapat dengan cara yang salah, seperti pesugihan, hanya membawa penderitaan. Jangan tergoda oleh janji-janji dunia yang fana, karena apa yang tampak menggiurkan itu bisa menghancurkan hidup kita. Jalan yang benar, meskipun lebih berat, akan membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.